Oke, kembali lagi di channel Dube Media, masih bersama saya dan juga Eka. Nah, ini kita harus memberi kabar yang sangat-sangat membuat kalian pasti terkejut lor. Ikan lolos ke ronde 3 dan grup sudah dibagi dan berada di grup C kalau nggak salah ya lor ya. Ya. Di sini ada siapa saja Mas Ekar? Ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Tiongkok, Cina, dan Indonesia. Nah, itulah grup Indonesia yang akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya. Dan kabar yang sangat membuat kita bahagia juga, ternyata ada 9 tim Mas yang diambil. 9 tim dari Asia. Ya, betul. 9 tim dari Asia. Dan Indonesia semoga berpotensi bisa lolos. Gimana menurut pandangan Mas Ekar, kita bisa nggak untuk lolos nih 2026 nih kita ikut Piala Dunia? Saya realistis aja ya. Saya bilang kalau ngeliat dari grup ini berat. Kenapa? Saya bilang berat, saya bukannya pesimis ya, tapi saya mencoba untuk realistis ya dari grup ini. Untuk masuk Piala Dunia peringkat 1 sampai 2 itu udah pasti otomatis lolos. Lolos ya, sudah pasti ya. Peringkat 3 dan 4 itu akan dipertemukan lagi di babak ronde keempat kualifikasi. Zona playoff. Zona Asia bukan? Oh, bukan zona Asia. Zona Asia. Ya. Nah, dari ronde keempat ini yang diambil itu peringkat 1 dan peringkat 2-nya akan menghadapi playoff melawan negara yang mungkin berasal dari Amerika Latin. Iya, benar-benar. Menurut saya melihat gini, dari pembagian grup ini ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Indonesia. Iya. Kalau untuk sekedar melawan mungkin akan melawan, tapi Iya, kalau benar. untuk kualitas, kalau kita apple to apple, Jepang kita masih kalah jauh. Dan jalan jauh ya Mas. Padahal dia belajar sepak bola ternyata tuh ada pengaruhnya dari Indonesia ternyata. Ya, dulu tahun 80-90 awal itu Jepang belajar sepak bola ke Indonesia. Iya, betul. Tapi lambat laun justru sepak bola dia yang lebih berkembang daripada kita itu. Kita akui lah Jepang itu masih 2 tingkat di atas kita, sangat jauh secara permainan dan kualitas. Apalagi ada Arab Saudi nih Mas. Nah, Arab Saudi pun Indonesia rekor pertama lawan Arab Saudi juga berat lawan Arab Saudi ya. Belum menang ya Mas. Belum menang. Memang berat, sangat berat. Lalu ada Australia di sana. Australia juga. Australia sebenarnya masih bisa kelawan, tapi kalau melihat dari Piala Asia kemarin kita agak sedikit goyang juga melawan mereka walaupun Di babak kedua. Ya, walaupun kita sudah banyak pakai pemain naturalisasi. Gitu. Benar. Ada Bahrain dan Yang pernah babat kita 10-0. Bahrain pernah membuat kita skor, tapi kita juga pernah mengalahkan dia di Piala Asia tahun 2004. Nah, mungkin lawan Bahrain kita masih bisa melawan. Masih bisa melawan masih bisa melawan. Tapi kan untuk mencapai peringkat 3 atau 4 itu at least kita harus minimal menang 2 kali lah. 4 kali kita menang itu udah di aman ya. 34 ini sangat berat menurut saya. 12 angka. Ya, terus ada Cina ya. Cina juga kita sama sulit menang kita melawan Cina ini. Tapi kita lawan Cina tuh jarang loh Mas untuk. Betul, sangat jarang. Apalagi laga persahabatan. Terakhir kita melawan Cina itu di tahun 2013 di kualifikasi Piala Dunia juga. Di dua pertemuan di GBK kita imbang di GBK, lalu kita kalah di Beijing di Cina. Itu yang menjadi catatan juga. Memang sangat berat. Saya bilang saya bukannya pesimis, tetapi saya mencoba untuk di sini saya realistis aja gitu. Melihat dari peluang Indonesia ini gitu. Kalaupun mengejar peringkat 3 ke 4 memang masih ada kemungkinan, tetapi ya itu saya bilang berat, sangat berat gitu. Bukannya saya pesimis, tapi melihat hasil drawing ini berat. Tetapi kecuali kita mendapatkan drawing ya, kita satu grup lawan Kyrgyzstan, ya, masih bisa. lawan Oman, itu masih ada kemungkinan gitu. Tetapi ini yang bisa dibilang notabene Asia, negara-negara besar semua di Asia gitu. Hanya Bahrain yang kita mungkin masih bisa melawan, tapi kan bermain 2 pertemuan di Indonesia. Ya.
di Bahrain juga iya bertemu itu kan mungkin kita bisa menang. Masih bisa menang apalagi di kita main Indonesia GBK. supporternya Di banyak. Indonesia mungkin masih bisa menang ya. Saya bilang bukan pasti tapi mungkin bisa menang. Iya. Tapi ketika kita away ke sana apakah kita mampu mencuri poin. minimal imbang gitu. Minimal Itu yang imbang. menjadi catatan gitu. Iya benar sekali Mas. Dan Indonesia bakal melawan tim laga pertama itu ya lawan Arab Saudi. Ya. Arab Saudi. Dan terakhir nanti kita akan melawan Jepang. Ya. Itu lawan Jepang tuh penentu tuh di leg pertama tapi. Ya, apapun itu. Leg pertama tuh penentu juga ternyata. Ya, apapun itu saya melihat kalaupun kita menjadi maksud saya peluang kita tetapi yang saya harapkan janganlah sampai kita menjadi bulan-bulanan dari negara ini. Benar sekali. Karena kita udah mengeluarkan kemampuan yang sangat full juga. Kita punya pemain bernaturalisasi ya, kita sebut aja diaspora apa juga keturunan. Diaspora atau keturunan. Nah itu juga udah 100% dia itu memakai jersey Indonesia ya, dia harus berjuang bagi Indonesia. Betul. Apalagi dia bisa bermain di Piala Dunia, itulah sebagai prestasi dia juga. Betul. Pertama kali membela timnas Indonesia dan juga dia bisa bawa lolos. Ya, Karena itu. Ya itu yang saya bilang sangat udah intinya sih saya bukannya pesimis tapi memang realistis saja. Saya mencoba untuk realistis ya. Berat untuk memang untuk kalau ya? langsung untuk peringkat 1 sangat berat saya bilang gitu. Tapi untuk mencuri 3 posisi 3-4 step untuk masuk Ini masih bisa lah ya. Masih bisa. Juga berat saya bilang itu. Benar-benar. Dan di grup ini memang Indonesia tuh di potnya juga dia urutan nomor 6 karena memang peringkat FIFA kita paling rendah di antara negara-negara itu gitu. Bersama dengan Jordan dan juga Korea Utara gitu. Kita yang paling buncit, makanya kita ditaruh di pot ke-6 gitu. Ya betul sekali loh. Itu mungkin menjadi motivasi juga buat pemain timnas. Ya. Saya ini udah ini Indonesia loh, bukan Indonesia zaman dulu. Ini udah zaman Indonesia yang udah mulai progres menuju sepak bola yang lebih baik lagi karena disupport juga dari PSSI yang sekarang sangat baik sekali dalam membina yang timnas, maksud saya membina timnas untuk meraih prestasi. Ya, betul. Dan tahun ini juga banyak mengukir sejarah Indonesia dan juga semoga aja Indonesia bisa lolos next, maksudnya bisa berbicara lah dalam round 3 ini. Semoga aja. Di round ya, at least minimal ya kalau hitung-hitungan ya paling nggak kita mendapatkan 12 poin itu udah bagus. Udah bagus sekali. 4 kali kemenangan loh. 4 kali kemenangan lah gitu. Tapi memang kita lihat aja lah bagaimana at least yang saya tadi bilang paling tidak kita tidak menjadi bulan-bulanan dari negara ini. Nah, setidaknya itu menunjukkan bahwa kita punya kualitas lah. Punya kualitas dan sepak bola kita sudah berprogres. Iya benar. Gitu. Tinggal Dewi Fortuna aja yang menentukan hasil kita akhir. Lawan Jepang kita kemarin di Piala Asia udah lumayan lah tapi memang walaupun memberi perlawanan tapi kita lihat kualitas masih berbicara gitu. Kita lawan Australia kita sebenarnya juga masih melawan tapi ya balik lagi kualitas dan pengalaman kita masih kalah. Lawan Arab Saudi ya kita udah lama nggak ketemu juga, terakhir ketemu Arab Saudi itu di kualifikasi Piala Asia tahun 2013 juga. Waktu itu di GBK kalah 2-1. Di Arab Saudi bisa kita tahan imbang gitu. Tapi memang yang saya bilang rekor pertemuan kita kurang meyakinkan lawan Arab Saudi. Nah, itu tadi adalah beberapa sejarah yang Indonesia sudah bertemu sebelum round 3 ini loh. Jadi dari tahun 2000-an sampai sekarang tuh Indonesia sudah pernah bertemu tim-tim ini. Namun Indonesia belum bisa memberi permainan yang terbaiknya. Dan mungkin di tahun 2024 ini dengan pemain baru, dengan pemain muda, hampir skuad full pemain muda bisa menunjukkan bahwa Indonesia layak untuk bermain di Piala Dunia dan mewujudkan mimpi menjadi tim dari ASEAN yang bisa lolos untuk ke Piala Dunia. Itu
Mungkin ada saran buat dari Mas Edgar untuk timnas Indonesia atau supporter Ya, Indonesia. saya lebih saran seperti ini ya. Ketika kita udah tahu kita pembagian grup ini, saya bilang PSSI seharusnya mengalihkan fokus kita kepada Piala AFF. Saya di sini dalam arti kalau Piala AFF kita menurunkan pemain-pemain seperti ini, saya yakin kita bisa juara. Ya benar-benar. Saya yakin bisa juara dengan kualitas pemain-pemain seperti ini gitu. Seharusnya ketika kita udah tahu peluangnya, memang kita tetap harus berusaha untuk setidaknya memberi perlawanan, tetapi seharusnya fokusnya juga mungkin ketika udah tahu kita dapat grup neraka seperti ini, fokusnya kita harusnya mungkin dialihkan ke untuk Piala AFF tahun ini, karena Piala AFF itu dari negara besar ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, hanya kita yang belum pernah jadi juara. Mas. Gitu. Duluan AFF apa kualifikasi? Kualifikasi Piala Dunia dulu, baru Piala AFF. Gitu. Mungkin kemungkinan besar karena Indonesia ini lagi gembar-gembarnya, lagi semangatnya tuh nunjukin pada dunia bahwa Indonesia tuh ini loh Indonesia. Inilah permainan Indonesia, dan juga ternyata Indonesia bisa berbicara dari peringkat 190 berapa itu kalau nggak salah sampai sekarang 134. Ya, betul. Turnya sangat kenaiknya sangat bagus Itu sekali. bagus sekali melihat progresnya. Progresnya Tapi sangat. yang mesti kita menjadi catatan, negara 100 di bawah 160 ini kan memang bukan negara-negara yang terkenal. Gitu. Benar-benar. Ya, at least ada progres yang peningkatan lah. Indonesia nggak layak ada di 130 ini. Iya. Minimal 100 lah Mas ya. Ya minimal kita ada di 100 besar, atau ya at least 120 lah kita naik. Iya benar sekali. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang sudah dibahas di Dua Media bersama Mas Edgar. Dan buat teman-teman, selalu saya ingetin di akhir acara Dua Media, kalian bisa follow IG saya Dua Media, dan juga ada TikToknya, dan juga Mas Edgar Ya, Edgar.alazar, IG dan TikTok sama. Nah. Silahkan follow untuk yang mau tahu informasi olahraga. Nah, betul lor. Itu tadi adalah sekilas info dari Dua Media, dan jangan lupa lor, kalian bisa pasang promosi di Dua Media untuk usaha kalian. Mungkin kalian lagi ingin berbisnis, kalian bisa komen di kolom komentar, dan juga ada di deskripsi nomor WA saya. Oke lor, sampai jumpa kembali di channel Dua Media. Kami akan selalu memberi kabar terupdate untuk Anda. Terima kasih. Mantap.